Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Borman, salah satu dosen teknik industri di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil salah satu contoh video pembelajaran dari mata kuliah Riset Operasi 1 atau Penelitian Operasional atau disebut juga Research Operation 1. Pada mata kuliah Riset Operasi 1 merupakan mata kuliah 3 SKS, yang mana merupakan mata kuliah inti atau core subject dari teknik industri. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dan metode optimasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam sistem industri melalui pemodelan matematis. Adapun bahan kajian materi pembelajaran meliputi pemrograman linear, metode simplex, dualitas, analisis sensitivitas, pemrograman integer, pemrograman sasaran, masalah transportasi, transshipment, penugasan, dan pemodelan dengan penggunaan perangkat lunak optimasi. Kemudian, kompetensi yang akan dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem industri secara kuantitatif. Adapun pembelajaran dilakukan melalui kuliah, tatap muka, diskusi, dan penyelesaian studi kasus. Pembelajaran juga dapat menggunakan dapat melalui luring atau offline, tatap muka di kelas, maupun online atau daring melalui Zoom meeting atau Google Meet. Kemudian, evaluasi penilaian akhir pembelajaran dilakukan melalui tugas, kuis, praktek langsung, UTS dan UPM atau UAS, kalau di Unindra kita sebut UPM atau ujian pengendalian mutu, yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tugas, kuis, praktek langsung itu 20%, UTS 30%, dan UAS atau UPM itu 50%. Kemudian, adapun CPL, capaian pembelajaran lanjutan pada mata kuliah ini, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis dan serta menyelesaikan masalah kompleks di bidang teknik industri. Kemudian, kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknik industrian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran riset operasi dalam pemecahan masalah sistem industri secara peduli terhadap efisiensi sumber daya, memahami sistem secara terintegrasi, serta menunjukkan sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi optimasi. Kemudian, mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan berbagai model optimasi, linear programming, integer programming, goal programming, transportasi, transshipment, dan penugasan secara kreatif, mandiri, dan produktif menggunakan metode analitis maupun perangkat lunak optimasi. Mahasiswa mampu menganalisis solusi model optimasi melalui dualitas dan analisis sensitivitas untuk mendukung pengambilan keputusan industri yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis sistem terintegrasi. CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak optimasi untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah industri nyata secara efektif guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem industri. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saat berikut saya tampilkan video pembelajaran Riset Operasi 1 ya secara tatap muka atau offline. Silakan
disaksikan. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Borman ya, salah satu untuk peserta pekerti UNIP Universitas Bengkulu ya. Gelombang 2 hari ini akan melakukan praktik mengajar real teaching. Oke? Siap? Siap. Oke ya. Nah, oke. Kali ini kita akan masuk perihal teori dualitas dan analisis sensitivitas. Ya. Hari ini kita ada 2 materi, teori dualitas dan analisis sensitivitas. Ya. Hari ini kita pertemuan keberapa? Nah, BKM ke? Empat. Ya, BKM ini pertemuan keempat. Pertemuan pertama perkenalan, kedua grafik, ketiga sinteks, keempat di ya. Hari ini kita analisis sensitivitas dan teori dualitas. Ya. Nah, kita flashback lagi BKM. BKM. Bedanya BKM dan sinteks. Ada yang paham? Hah? Angkat tangan. Gak apa-apa. Gak ada salah. Silakan. Minimal dan maksimal. Minimal dan maksimal. Ini grafik, sinteks dan BKM semua ada minimal atau maksimal. Kurang tepat. Ada lagi? Gak masalah. Gak ada salah benar. Kira-kira kapan kalian menggunakan BKM? Oke, saya kasih clue. Ada yang namanya standar, bentuk standar. Bentuk dan standar dari metode sinteks apa? Saya sudah jelaskan di video. Kalian mau lihat mau nggak terserah kalian. Nilai-nilai kalian, ya. Yang jelas saya ingatkan lagi, materi UPM itu syaratnya harus lulus. Mau sampai kapanpun kalian gak lulus, semester berapa nih? 4. Kalian bisa ngambil lagi di semester 6. Gak lulus lagi semester 8, gak lulus lagi semester 10, gak lulus lagi semester 12. Pokoknya harus lulus. Nah, kalian mau gak ini kuliah ini lagi? Ya, saya harap kalian maksimalkan di sini. Saya mengusahakan untuk mahasiswa pasti lulus. Saya usahakan, tapi saya pengen lihat effort kalian. Ya, jangan ya. Ada yang paham gak? Bentuk standar. Ini kan kita terkait ya, grafik, simplex, BKM, teori dualitas, ini masih terkait linear programming. Linear programming ini apa? Linear programming mentransformasikan ya, studi kasus ya, dari masalah, dari kata-kata menjadi model matematika. Yang bentuknya linear. Ketika kalian misal membuat satu buah laptop dalam waktu 2 jam. Ketika kalian membuat 2 pieces laptop, pasti waktunya 4 jam. 10 pieces laptop 20 jam. Ketika faktor A naik, faktor B-nya juga naik. Ya, ketika jumlah ini naik, misal 2 jam, ketika 2 dia sama dikali 2. Ketika 10 sama dikali 10. Itu namanya linear, beriring sejalan. Ya, paham? Paham ya? Jadi ini linear itu ketika faktornya dia selalu naik berdasarkan nilai awal. Ya. Oke, ini saya mau nanya, ada yang paham nggak kapan kalian menggunakan linear? Nah, ini kan udah tadi nih. Ya, ini akan masuk ke UTS soalnya. Ya. Linear programming ini gimana kalian bisa memahami? Ya. Sebelum kalian menyelesaikan soal, kalian pahami dulu. Saya menyelesaikannya menggunakan metode apa? Variabel. Kalau udah ada metode apa, kemudian variabel keputusannya apa? Tujuannya apa, batasan-batasan kendalanya apa, gitu. Nah, kemudian saya selesaikan menggunakan metode apa, gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan grafik udah saya kasih tahu, simplex sudah. Nah, BKM, kira-kira kapan kalian menggunakan BKM? Oke, ada namanya bentuk standar metode simplex. Ya. Bentuk standar metode simplex ini ada di fungsi kendala atau batasan. Coba lihat video yang saya jelaskan. Nah, ada juga namanya bentuk penyimpangan. Ada di materi dan ada di atau bentuk yang tidak standar, penyimpangan atau tidak standar. Nah, coba kira-kira. Nah, di sini kuncinya kapan kalian menggunakan simplex, kapan menggunakan BKM. Fungsi batasan atau fungsi kendala.
Ayo. Ada yang bisa? Ayo, yang paling cantik barisan belakang. Kira-kira apa? Ya? Belum tahu. J. Yang di depannya yang paling cantik baju hijau. Ayo. Ini soalnya kalian nanti mau ujian. Dan kemungkinan saya masukin ya, kemungkinan ya. Nah, kapan kalian menggunakan big M? Ayo. Ketua kelas. Ayo, kapan kira-kira kamu menggunakan Simplex atau big M? Ayo, yang lain. Lihat materi keempat. Itu materinya ada materi judulnya pertemuan ketiga, tapi itu saya gabung. Ada 2 tahapan. Ayo, kira-kira. Ini belum saya minta kalian, belum saya kasih tugas terkait ini loh. Ayo, saya cuma pengen tanya, kira-kira kapan kalian menggunakan big M? Ini terkait di Simplex dan big M nih. Big M. Ada namanya model standar, bentuk standar, dan ada bentuk penyimpangan. Di materi ada, di video ada, video yang kemarin. Kalau variabelnya lebih dari 2 apa bukan? Hah? Variabelnya lebih dari 2. Lebih dari 2 itu Simplex. benar, Simplex dan big M bisa. Nah, tapi kapan kalian menggunakan Simplex aja atau big M aja? Ayo. Kamu? Kalau big M itu untuk kasus pada modul persamaan fungsi pembatas. Ya, fungsi pembatasnya apa? Big. Kamu? Ya, baju putih. Apa? Baju krem. Kalau yang metode simplex untuk pembelinya apa? Kalau yang M-nya kalau kasus pemodelan. Kurang pas. Ayo, dia sederhana aja. Kata kuncinya dia bedanya ada di bentuk batasannya atau fungsi kendalanya. Di sini. Untuk kasus dan lain-lain sama. Kata kuncinya ada di sini. Nanti ketika dia menjawab, kamu arahin ke dia aja ya. Ayo, kamu baju biru. Kira-kira. Terus big M bukan optimasi. Semua ya, ini untuk mencari linear programming, ini kita mencari nilai optimasi. Ayo yang lain. Baju pink. Mencari nilai optimal dari programnya. Bukan semua ya, ini ya kalian pahami ya mindsetnya ya. Program ini ya, ini semuanya mencari nilai optimal. Ya, nilai optimal itu bisa maksimum, bisa Minimum. Ya, nilai minta saya dulu kalau di ruang dosen. Ya, bisa maksimum atau minimum tergantung studi kasus. Ya, linear programming ya tinggal metodenya kalian lebih masuk ke grafik atau simplex atau big M atau teori sensitivitas, analisis sensitivitas. Ayo. Materi ini udah kan saya kirimkan? Enggak. Nah, carilah di situ ke bawahnya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Oh, ini ada nih M nih, ini disebut big M. M besar ini namanya big M. Ya, ini big M. Nah, kapan kalian menggunakan M yang ada M besar tadi? Kapan juga? Di materinya ada, ini namanya big M.
M besar itu big M. Nah, kapan kalian ada memasukkan huruf M besar ini? Caranya apa? Ayo, kamu. Kalau metode simplex mengubah fungsi kendala yang memiliki batasan kurang dari menjadi lebih dari. Sedikit lagi. Kalau bignya mengubah fungsi kendala yang memiliki batasan lebih dari menjadi sama dengan. Bukan, nggak ada kata menjadinya. Bentuk standar ya untuk simplex itu fungsi batasannya kurang dari atau Jadi ini apa nih? Kurang dari atau kurang dari sama dengan. kurang dari atau sama Dengan. Ya, ingat. Ini terakhir saya jelasin ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, ada namanya bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan ini apa? Ayo, kamu. Ayo. Bentuk penyimpangan nih, ada namanya bentuk penyimpangan. Kotor banget ini ya. Ayo. Angkat tangan. Coba. Apa? Fungsi kendalanya kenapa? Hah? Apa? Sama dengan? Sama dengan sama apa? Lebih dari atau? Lebih dari atau sama dengan? Ini bacaannya lebih dari atau sama dengan ya? Jangan lebih dari atau kurang dari, salah kamu. Ya, ini kurang dari atau sama? Dengan. Ya? Ini lebih dari atau sama? Dengan. Ya? Ini kuncinya di sini. Ya? Apabila fungsi kendalanya tandanya kurang dari atau sama dengan, kalian selesaikanlah menggunakan metode simplex. Tambahannya ada variabel slack. Ya. Nah, ketika sama dengan atau lebih dari atau sama dengan ini, ya, dia fungsi tujuannya ditambahkan big M. Ya, paham? Ya, nih contohnya ini ada yang sama dengan ini karena jelek ininya nih, jadi nggak kelihatan. Ya, ini yang saya lingkarin merah. Yang kalian di materi PDF itu kan ada sama dengan. Nah, ketika sama dengan, fungsi tujuannya ditambahkan M besar, big M, disebut dengan big M. Ya, nah kemudian M besarnya itu dihilangkan, yang di sini di eliminasi. Ya, ketika udah ada big M tadi, kalian masuk udah ke urutan-urutan cara penyelesaian simplex. Bedanya cuma di situ. Cuman apa? Dia ada tambahan M besar. Ya, hingga akhirnya fungsi tujuannya ada big M. Sini. Nah, metode penyelesaiannya udah menggunakan metode simplex ke bawahnya seterusnya. Ya. Gitu ya. Nah, cuman syaratnya apa? Nah, syarat, saya tanya lagi nih, saya pengen menguji kalian. Syarat kita selesai atau mendapatkan nilai optimal pada metode simplex ya atau big M itu apa? Kalau nilainya udah pada habis, Pak. Hah? Kalau nilainya udah pada habis menjadi 0. Bukan udah apa? Salah, bukan, kurang tepat. Nilainya udah pada apa? Namanya situ. Kita selesaikan, ada namanya iterasi. Kita selesaikan iterasinya itu kalau nilainya apa? Batas apa syaratnya? Oh, udah ini udah sesuai Apa? sesuai dengan batas kendali ya. Kurang tepat. Nah, ini kalian nih. Aduh. Apa? Lihat tuh yang angkat tangan. Yang paling cantik di belakang. Apa? Berhenti sampai dalam garis tidak ada nilai negatif. Tidak ada Oh, tidak ada nilai nilai Z yang negatif. Oh, negatif. negatif. Nah, ini kalian harus, untung saya review lagi kalian ya. Sampai nggak ada nilai negatif nih. Sampai nggak ada nilai negatif pada nilai Z. Ya? Paham ya? Kalian cari lagi gitu ya, ini ya, di sini. Lihat di materi. Awalnya hasilnya seperti ini, yang atas. Cuman masih ada nilai negatif. Lihat. Min 6M kurang 3, ada min 5M kurang 5. Masih ada nilai negatif. Cari lagi dari langkah awal sampai dapat nilai akhirnya. Masih ada min 5M kurang 5. Ya. Cari lagi, masih ada dapat angka min 3/2. Cari lagi sampai nggak ada negatif. Ya, paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut nih ke materi hari ini. Ayo, ada yang mau ditanyain?
simplex, grafik, big M. Bisa dipahami? Bisa? Saya lanjut? Lanjut? Oke ya, saya lanjut ya. Jadi kita masuk ke materi hari ini. Ya, teori dualitas. Teori dualitas ini apa? Teori dualitas ini ibarat kayak teori cadangan. Misal, siapa yang playboy di kelas ini? Siapa? Bukan Hanif. Misal si Hanif punya Astaga, benar. cewek yang kerudung keren. Nah, tapi si Hanif juga punya cadangan. Cadangannya misal yang kerudung putih gitu. Nah, ini bertolak belakang nih. Ya, paham ya? Hanif punya cewek primal, istilahnya primal, cewek utama. Tapi dia juga punya cadangan dualitas, ya. Nah, dua ini bertolak belakang. Jadi ketika ada masalah dengan ini, ya dia bisa lari ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Supaya kalian bisa paham. Ya, teori dualitas ini apa? Ini teori alternatif, ya. Pasangan alternatif, ya. Teori alternatif, ya. Untuk penjelasan di sini bisa kalian baca ya. Nah, intinya di sini. Intinya di sini. Kalian lihat. Materi udah saya share belum? Belum ya? Kalian kelas R4 ya, intinya di sini. Misal ya, ini. Misal pada masalah primal merupakan koefisien fungsi tujuan. Ya. Dia merupakan koefisien fungsi tujuan. Maka pada teori dualitas, ya, dia fungsi tujuan tadi menjadi nilai kanan fungsi batasan. Ya, apabila pada teori primal atau masalah primal dia merupakan fungsi tujuan yang memaksimumkan, ya, nilai z, maka pada masalah dual meminimumkan nilai apa? Y. Ya, jadi ini bertolak belakang, ya, terjadi perubahan, ya, terjadi perbedaan. Misal masalah primal merupakan batasan, ya, pada masalah dual dia menjadi variabel. Ya, contohnya kayak gimana? Ini pada intinya pada masalah dual dan primal dan dual ini kalian nggak perlu melakukan perhitungan, ya. Ini cuma memindahkan, ya. Soalnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau ada soal ini yang saya blok, ya. Masalah primal. Ketika diminta masalah dualitasnya, kalian tinggal misal sesuai dengan kaidahnya, ya. Kaidahnya syarat yang tadi yang sebelumnya saya tunjukkan, ya. Misal masalah primal meminimumkan nilai z, maka masalah dual dia jadi memaksimumkan nilai y. Ya, paham ya? Bertolak belakang. Nah, ketika masalah primal fungsi tujuannya 5x1 tambah 2x2 tambah x3 atau 5, 2 dan 1, ya. Pada masalah dual fungsi tujuan jadi apa nih? Batasan. Jadi apa nih? Nilai batasan ini. Ini apa? Nilai kanan fungsi batasan, ya. Nilai kanan, ingat ya. Ini nilai kanan pada simplex juga, ya. Ini kanan, ini fungsi batasan, ya. Nah, ini fungsi batasan keseluruhan, ini kanan, ini batasan maksimumnya biasa. Ya. Nah, dia pada masalah primal koefisiennya menjadi fungsi tujuan, pada masalah dual dia berpindah jadi nilai kanan fungsi batasan, ya. Lihat, fungsi batasan nilai primal, batasan 2x1 tambah 3x2 tambah x3, dia menjadi variabel di sini. 2x1 menjadi 2y1, ya. Bukan lagi ke kanan tapi dia ke bawah. Ya. Bukan lagi 2x1 tambah 3x2 tambah x3 tapi 2x1 tambah 2y1 x jadi y, ya. 2y1 tambah 6y2 tambah 7y3. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Perpindahan ini. Nah, nilai kanan pada nilai primal, masalah primal menjadi fungsi tujuan pada masalah dual. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya? Tapi ini kalian bisa paham ya? Perpindahannya. Bisa ya? Ini nggak perlu ngitung-ngitung. Kalau cuma perihal masalah primal, ya kalian tinggal cari masalah dualitasnya aja. Ya?
yang dari fungsi tujuan jadi nilai kanan, fungsi tujuannya meminimumkan dari maksimum gitu ya, batasan jadi variabel dan lain sebagainya. Ya, misal ini contoh 2. Contoh 2, oke, supaya saya tes kalian bisa paham masalah primer seperti ini. Saya minta kalian buat masalah dualnya, dari dualitasnya. Saya minta yang lagi ngorek-ngorek nih. Ya. Coba kamu buat ke depan, buat teori dualitasnya, fungsi tujuannya dulu. Apa jadinya? Nih, silakan. Fungsi tujuannya. Ya. Fungsi tujuannya apa pada teori dualitas? Fungsi tujuan ya. Itu kita tadi Pak. Ya pokoknya fungsi tujuannya kayak apa? Pokoknya kayak tadi yang saya jelasin. Nggak ada salah, nggak ada benar, nggak apa-apa. Ambil catatan kamu kalau kamu nyata. Bener, Pak. Ya. Ngambil HP paling nggak Pak? Ya. Saya minta ubah fungsi tujuannya. Enggak usah sampai fungsi tujuan aja. Fungsi tujuan yang mana? Ini. Ya, oke. Fungsi batasan yang lain lagi. Oke. Saya minta fungsi batasan. Ada yang mau volunteer? Atau saya panggil? Kamu aja deh, tunjuk. Kamu. Silakan. Fungsi batasan. Ayo. Ya. Yang awalnya batasannya 3, jadi itu 2. Ya, bisa paham ya? D1 dan D2 lebih besar. D3. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Teori dua atau model dualitas merupakan kebalikan atau perubahan dari model primer. Ya, oke, kita masuk ke analisis sensitivitas. Ya, analisis sensitivitas ini seperti apa? Misal kalian udah menyelesaikan problem di perusahaan kalian atau di pabrik kalian. Misal problem tersebut tujuannya misal memaksimumkan nilai Z. Mungkin kalian pabrik furniture ya atau pabrik elektronik yang mana nilainya 10x1 tambah 20x2 misalnya tambah 30x3. Ini udah solve. Udah problemnya solve. Nah, gimana kalau kalian ingin merubah pengaturannya atau ada sedikit perbedaan? Misal kalian mungkin pada lini produksi, ya, lini produksi kan selalu mencari nilai terbaik. Misal kalian ingin mencari cycle time atau mencari apa gitu kan untuk memaksimalkan. Nah, mungkin salah satu mesinnya dilakukan perubahan, penyetelan sedikit, gitu. Misal dari speednya, misal penyaringan ya, speednya dari awalnya 10 detik, misal menjadi 12 detik. Kemudian mesin 1, mesin 2 misal jadi 25 detik. Mesin 3 jadi 35 detik. Nah, kalian analisis sensitivitas dari current yang udah berjalan apabila terjadi perubahan. Ya. Nah, atau misal mungkin bukan nambah, mungkin kurang jadi 8 tambah 15 tambah 25 misal. Nah, gimana apabila terdapat perubahan? Ya. Tingkat sensitivitas terhadap perubahan. Bisa paham? Sampai sini? Bisa paham nggak? Misal ketika ini kalian selesaikan ini, kalian bisa mendapat untung 100 juta misal per bulan atau per hari. Nah, ketika penyetelannya dirubah menjadi ini, nah kira-kira jadi gimana? Terdapat perbedaan jauh nggak? Gitu kan? Apakah kita lebih untung atau enggak? Nah, kalaupun kita untung, terdapat perbedaannya berapa persen atau seberapa sensitif? Ya, bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, teori analisis sensitivitas kurang lebih seperti itu. Ya.